Kondisi Kampung Green 7 perbatasan dengan Lusanebe, Kecamatan Bandar 2. Hujan deras yang mengguyur Pidijaya Aceh sejak Rabu siang menyebabkan sejumlah desa banjir. Salah satu wilayah yang terendam cukup dalam adalah desa-desa di Kecamatan Bandar 2. Padahal desa ini masih belum pulih sepenuhnya pasca banjir bandang akhir November lalu. Warga di pinggiran sungai diminta segera mengungsi ke lokasi aman. Tak hanya di Aceh, Galodo atau banjir bandang kembali menerjang kawasan Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga panik karena aliran air membawa material lumpur, bebatuan hingga potongan kayu. Informasi sementara menyebut Galodo bukan disebabkan hujan, namun diduga akibat longsor tebing di kawasan perbukitan Kelok 28 pada jalur Kelok 44. Sementara itu pemerintah terus mengebut perbaikan jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai yang rusak diterjang banjir bandang pada akhir November lalu. Menteri Kebudayaan Fadlizon memantau langsung perbaikan jembatan ini. Saat ini pemerintah fokus pada perbaikan jembatan dan pembongkaran akan menjadi pilihan terakhir. Masuk untuk penguatan ini, dan yang di bawah yang persis di Lembah Anai kita harapkan mungkin sesuai dengan saran-saran dan masukan bisa kita naikkan, jadi elevasinya bisa lebih tinggi sehingga ketika terjadi banjir dari air terjun Lembah Anai itu jalan ini masih. Sementara studi kelayakan oleh Kementerian Kebudayaan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, banjir bandang susulan kembali menerjang sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Barat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan siap mati untuk rakyat melawan pihak yang mau mencuri kekayaan Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi Rakyat Awasi. Pemirsa, ribuan jemaat memadati sejumlah gereja di Jakarta untuk melaksanakan misa Natal yang berjalan dengan aman, hikmat, dan damai. Presiden Prabowo juga mengucapkan selamat Natal dan mengajak rakyat Indonesia tingkatkan solidaritas. Umat Katolik di Gereja Katedral Jakarta menunaikan misa Natal Pontifikal Kamis pagi. Dengan hikmat, para jemaat menjalani rangkaian prosesi misa Natal dan berdoa bersama. Ibadah misa digelar dalam 4 sesi, yakni pukul 8:30 pagi, pukul 11 siang, pukul 4 sore, dan pukul 6 petang. Tak hanya di dalam gereja, kursi-kursi di luar gereja juga dipenuhi jemaat. Adapun tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ribuan jemaat memadati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ibadah dilaksanakan dalam 3 sesi. Tahun ini tema yang diusung GPIB Immanuel adalah Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Prosesi ibadah Natal di Jakarta berlangsung hikmat, aman, dan damai dalam sukacita. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Natal melalui akun media sosial resmi Presiden. Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas, serta tolong-menolong terutama di tengah bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan misa Natal di Jakarta. 147.000 personel dari sejumlah ormas Islam dilibatkan untuk menciptakan Natal yang aman, hikmat, dan damai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Natal di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel Jakarta.
Kapolri yang didampingi Panglima TNI, Gubernur Jakarta, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyapa para jemaat. Kapolri berharap seluruh rangkaian ibadah Natal berjalan aman, hikmat, dan damai. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terus menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita berdoa semuanya agar seluruh rangkaian ibadah misa Natal baik hari ini maupun nanti di pergantian tahun semuanya bisa berjalan, dan tentunya kita titip untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah. 147.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Polisi turut menggandeng sejumlah ormas Islam untuk membantu mengamankan Nataru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Agama menggelar perayaan Natal. Mereka yang sudah percaya kepada Kristus, biarlah menjadi momen mereka dengan Tadi malam gelaran Natal Akbar digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 16.000 jemaat yang berasal dari penjuru Indonesia. Dalam acara ini, umat Kristiani mendoakan korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Selain acara ini, Kementerian Agama rencananya akan menggelar perayaan Natal di Taman Mini Indonesia Indah. Acara digelar 29 Desember 2025. Dengan mengangkat tema Festival Kasih Nusantara, nantinya acara ini juga bisa dihadiri oleh pemeluk agama lain sebagai simbol toleransi beragama. Tapi untuk kita di Kementerian Agama ini juga ada Natal bersama ya. Sebetulnya sudah dilakukan juga di kantor-kantor yang lain, tapi Kementerian Agama melakukan juga secara khusus ya. Caranya mungkin tidak ada bedanya dengan di tempat yang lain. Cuman ini kita kolaborasi. Misalnya begini, Protestan melakukan, Katolik melakukan sendiri-sendiri, dan juga ada kelompok lain. Nah sekarang kita satukan menjadi satu kesatuan. Jadi sekali kita lakukan dan itu semuanya akan. Ya, guna memastikan kelancaran arus liburan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengecek langsung Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan. Bertempat di Terminal 1C Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajarannya memantau kesiapan personel hingga sarana dan prasarana di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Selain mengecek kesiapan bandara, Widianti juga mendengarkan masukan para penumpang. Menteri Pariwisata memprediksi pergerakan wisatawan pada periode libur Nataru kali ini mencapai 1,45 juta wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata sudah berupaya banyak hal. Kami sudah mengisyu surat edaran kepada pemerintah daerah, asosiasi dan pengelola daya tarik wisata untuk mengkaji dari segi risiko dan memastikan wisatawan itu aman, nyaman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca, bagaimana dampaknya kepada destinasi tersebut. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan serta diikuti oleh sejumlah daerah lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, Makassar, serta Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemerintah daerah ramai-ramai naikkan upah minimum provinsi. Berapa besarannya? Selengkapnya usai jeda. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, khususnya dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Tema Natal tahun 2025 mengajak setiap keluarga untuk kembali melihat rumah sebagai pusat pendidikan iman, kasih, dan pengharapan.
Ketika keluarga dipulihkan, maka gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi lebih rukun, dan tentu saja bangsa mengalami pengharapan yang baru. Karakter bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga. Jika keluarga tangguh, maka bangsa akan kuat. Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus Kementerian Agama. Keluarga harus menjadi pusat persemaian nilai-nilai moderasi, kasih sayang, dan saling menghargai. Sebab keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial adalah modal utama pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju. Pada momen Natal ini, saya juga mengajak umat Kristiani untuk untuk menegaskan kembali komitmen merawat bumi yang menjadi bagian daripada tanggung jawab iman. Setiap keluarga diajak untuk menjadikan. Pemirsa, hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan dan mengguyur kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang, itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Umi Sunandar, A-News melaporkan. Warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal di Tapanuli Utara, Sumatera Utara mendapat hunian tetap dari pemerintah. Hunian langsung dilengkapi dengan sertifikat tanah dan jaringan listrik. Pemerintah membangun 103 hunian tetap atau huntap untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Peletakan batu pertama disaksikan warga dan dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Rumah yang dibangun bertipe 36 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di samping itu akan dibangun pula sarana air minum, jalan dan jaringan listrik. Kita bisa lebih cepat daripada yang mungkin biasa-biasanya seperti itu. Tadi bahwa pimpinan yang kuat Presiden Prabowo, ini inilah contohnya di tahapan tanggap darurat, tetapi hunian tetap sudah. Setiap penerima hunian tetap juga mendapatkan sertifikat tanah secara langsung. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan atau Satgas PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih, Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah daerah ramai-ramai naikkan upah minimum provinsi. UMP Jakarta yang sebelumnya 5,3 juta rupiah kini menjadi 5,7 juta rupiah. Bahwasanya beliau sudah menandatangani. Aksi unjuk rasa digelar buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kenaikan upah minimum sekitar 7% di tahun 2026. Di tengah orasi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang baru selesai melakukan rapat segera menemui buruh. Ahmad Lutfi sempat ikut berorasi dan berjanji akan berusaha mensejahterakan buruh. Hasilnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan UMP naik sekitar 7,28% dari upah tahun lalu, yaitu sekitar Rp2.327.000. Hasil investigasi yang sudah saya tangani adalah ada 80 kabupaten, ada 8 kabupaten kota yang 0,90, kemudian kabupaten kota yang lain juga ada yang 80, ada yang 70, bervariatif, dan hari ini sudah kita rilis bahwa telah selesai Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten kota. Harapan. Sementara itu, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya 5,3 juta rupiah kini menjadi 5,7 juta rupiah. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Kenaikan upah berdasarkan hasil rapat antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta di Dewan Pengupahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan pesan Natal dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Shalom, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air. Semoga Natal tahun ini dapat menjadi momen penuh sukacita dan kedamaian bersama keluarga serta orang-orang terkasih. Dalam momen yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, ASN, dan seluruh komponen bangsa atas kontribusi aktifnya dalam menjaga arus mudik, serta menciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman, damai, hikmat, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Selamat Hari Natal, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai langkah kita semua. Terima kasih, salam.
Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster membantah kabar di media sosial yang menyatakan momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini Bali sepi kunjungan wisatawan. Koster bahkan mengklaim jumlah kunjungan wisatawan ke Bali saat ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah Provinsi Bali membantah kabar yang menyatakan situasi Pulau Dewata tersebut sepi kunjungan wisatawan. Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menyatakan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Koster menyampaikan data bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17.000 per hari ini. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga per 16 Desember 2025 mencapai 6,7 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan tahun lalu yang mencapai 6,3 juta orang. Koster pun yakin bahwa target kunjungan 7 juta orang tercapai hingga 31 Desember mendatang. Bohong, saya punya data. Berarti meningkat Pak? Setiap hari total netnya tuh meningkat. Berapa Pak? Sekarang ini per harinya 17.000 wisatawan asing. Sebelumnya adalah 20.000. Sekarang totalnya dari Januari sampai Desember ini 16 Desember sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kan 7 juta. 7 juta. Ini bakal naik ya. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Tradisinya di Nataru ini dari kapan Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu Pak ya? Bohong. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan umat Kristiani, Gibran sampaikan pesan damai dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai toleransi. Kehadiran Wapres Gibran Rakabuming Raka di tengah perayaan Natal warga Salatiga di lapangan alun-alun Pancasila menjadi momen istimewa umat Kristiani. Dalam sambutannya, Wapres Gibran mengapresiasi kota Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Gibran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai toleransi serta menyampaikan pesan damai dan persatuan bangsa. Tak lupa Gibran juga mengajak mendoakan para korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Karena Salatiga ini adalah kota paling toleran di Indonesia. Selamat juga untuk Pak Wakil Gubernur karena di Jawa Tengah ini ada kota tolerannya ya, ada Salatiga, ada Magelang, ada Semarang. Jadi Jawa Tengah ini kota yang sangat hebat sekali, warganya toleran semua. Dalam kesempatan itu, Gibran juga membagi-bagikan hadiah yang disambut antusias oleh anak-anak. Perayaan Natal di lapangan alun-alun Pancasila Salatiga ini digelar oleh Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga atau BKGS dan dihadiri ribuan umat Kristiani dari 106 gereja. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Ya, tutup malam Natal, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ingatkan untuk tidak rayakan Tahun Baru dengan kembang api. Perayaan Tahun Baru nanti akan diisi dengan doa bersama untuk warga yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Ini Christmas Carol akan kita tutup rangkaian bernatal karena insya Allah Jakarta akan siap-siap menghadapi tahun baru. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar, masyarakat Jakarta happy semua. Oke. Bahagia semua? Happy semua? Jakarta milik kita semua. Milik siapa saja yang ada di sini, apapun agamanya, ini adalah kebahagiaan kita bersama. Karena setelah ini kita akan mempersiapkan tahun baru. Nah, jadi Pak Gubernur sudah putuskan tahun baru kita tidak ada kembang api.
supaya semua merasakan bagaimana prihatin yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Kita akan mengadakan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera. Kemudian di setiap panggung kita menyediakan tempat untuk berdonasi. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru.